Indonesia pada dasarnya masih disebut sebagai negara yang menerapkan sistem desentralisasi karena konstitusional dan kelembagaan. Terdapat penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Hal ini tercermin dalam adanya otonomi daerah, pembagian urusan pemerintahan, serta pelaksanaan desentralisasi politik melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, dan keberadaan DPRD sebagai representasi masyarakat di tingkat lokal. Selain itu, desentralisasi fiskal juga tetap berjalan melalui mekanisme transfer ke daerah seperti dana alokasi umum atau biasa yang disebut dengan DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil atau DBH yang menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Secara konseptual, kondisi ini masih sejalan dengan pengertian desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan, tanggung jawab, serta pengelolaan sumber daya publik dari pemerintah pusat ke tingkat subnasional. Namun demikian, jika dilihat dari praktik yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir, muncul kecenderungan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju apa yang disebut sebagai sentralisasi baru. Fenomena ini terlihat dari semakin kuatnya intervensi pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan daerah, termasuk dalam pengendalian anggaran melalui pemangkasan transfer ke daerah atau biasa yang disebut dengan TKD dalam jumlah besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kewenangan telah didesentralisasikan secara formal, dalam praktiknya pusat masih memegang kendali dominan terhadap arah pembangunan daerah. Jika dianalisis menggunakan perspektif perkembangan dari decentralized government menuju decentralizing governance, Indonesia memang telah berhasil membangun struktur pemerintahan daerah yang otonom secara formal, tetapi belum sepenuhnya mencapai tata kelola yang bersifat kolaboratif, partisipatif, dan setara. Dalam konsep decentralizing governance, seharusnya terjadi interaksi yang lebih seimbang antara pusat, daerah, dan sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan kebijakan. Namun, realita yang terjadi menunjukkan bahwa hubungan tersebut masih bersifat top-down dan hierarkis, sehingga mencerminkan adanya pergeseran kembali ke arah sentralisasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Adapun yang kedua, di sini saya mengambil pendekatan hukum administratif. Jika dianalisis menggunakan pendekatan hukum administratif, fenomena sentralisasi baru ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari desain hubungan pusat dan daerah yang sejak awal bersifat formal, normatif, dan cenderung hierarkis. Dalam pendekatan ini, hubungan pusat dan daerah diatur secara ketat melalui peraturan perundang-undangan, di mana pemerintah pusat memiliki peran sebagai regulator, sekaligus pengawas terhadap jalannya pemerintahan daerah. Sementara itu, pemerintah daerah ditempatkan sebagai pelaksana otonomi yang harus tunduk pada norma, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pusat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya kecenderungan sentralisasi adalah tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Meskipun secara teoritis desentralisasi fiskal memberikan ruang bagi daerah untuk menggali pendapatan hasil daerah atau biasa yang disebut dengan PAD, dalam praktiknya sebagai besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada transfer dari pusat. Ketika terjadi pemangkasan anggaran transfer, maka kemampuan daerah membiayai penggunaan dan pelayanan publik menjadi sangat terbatas. Selain itu, banyaknya regulasi dan kebijakan nasional yang bersifat seragam juga membatasi ruang inovasi daerah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Standarisasi yang terlalu kuat ini menyebabkan daerah kurang fleksibel dalam mengambil keputusan strategi. Akibatnya, meskipun secara hukum daerah memiliki kewenangan yang cukup luas, dalam praktiknya kendali tetap berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini memperlihatkan bahwa desentralisasi yang berjalan lebih bersifat administratif dan prosedural, tetapi belum sepenuhnya memberikan kemandirian substantif kepada daerah. Yang ketiga yaitu ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam praktik dapat dilihat dari berbagai contoh konkret yang terjadi di Indonesia. Salah satu contoh yang cukup menonjol adalah kritik yang disampaikan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia.
yang menilai bahwa pemerintah pusat sering memperlakukan daerah seperti anak buah daripada sebagai mitra sejajar. Kritik ini muncul karena pemerintah daerah merasa kurang dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada daerah, terutama dalam hal kebijakan fiskal seperti pemangkasan transfer ke daerah atau biasa yang disebut dengan TKD. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa hubungan pusat dan daerah masih didominasi oleh pola subordinasi, bukan kemitraan. Selain itu, ketegangan juga dapat dilihat dalam praktik di berbagai daerah, termasuk di wilayah Lampung. Pemerintah daerah sering menghadapi kendala dalam menangani permasalahan infrastruktur seperti jalan yang rusak atau pelayanan publik yang belum optimal karena keterbatasan anggaran yang sangat bergantung pada pusat. Di sisi lain, program-program yang dirancang oleh pemerintah pusat seringkali bersifat seragam dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat di tingkat pusat dengan kondisi real di lapangan. Dalam beberapa kasus lain di Indonesia, ketegangan juga muncul dalam pengelolaan sumber daya alam proyek strategis nasional maupun kebijakan lingkungan, di mana pemerintah pusat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan secara optimal aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Secara keseluruhan, berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa hubungan pusat dan daerah di Indonesia masih diwarnai oleh tarik ulur kepentingan yang mencerminkan belum terwujudnya hubungan yang benar-benar setara dan kolaboratif. Bagaimana diharapkan dalam konsep desentralisasi yang ideal? Pertama, yaitu analisis kesenjangan antara pilihan masyarakat dan kepentingan masyarakat. Dalam teori demokrasi lokal, pilihan masyarakat biasanya diwujudkan melalui pemilihan kepala daerah, yaitu pilkada. Sedangkan kepentingan masyarakat merujuk pada kebutuhan real warga dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesejahteraan, keadilan sosial, dan pelayanan publik. Kesenjangan antara keduanya terjadi karena dua hal. Pertama, masalah mandat elektoral yang bersifat politis, bukan substantif. Dalam kasus Kabupaten Pati, bupati yang terpilih secara langsung melalui pilkada dianggap mewakili pilihan masyarakat. Namun, setelah menjabat, kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan atau yang disebut dengan PBB hingga 250% justru dianggap memberatkan warga. Ini menunjukkan bahwa pilihan politik saat pemilu tidak selalu sejalan dengan kepentingan ekonomi masyarakat jangka panjang. Dalam banyak kasus pilkada di Indonesia, janji kampanye sering bersifat populis, tetapi setelah terpilih, kebijakan fiskal daerah dipengaruhi oleh kebutuhan anggaran dan tekanan pembangunan. Kedua, adanya jarak antara elit policy making dan kebutuhan warga. Di Nusa Tenggara Barat, pembakaran gedung DPRD akibat dugaan korupsi dana pokok pikiran atau POKIR menunjukkan bahwa saluran aspirasi formal justru disewenangkan. Dana POKIR yang seharusnya menjadi instrumen penyerapan aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD berubah menjadi kepentingan elit politik. Akibatnya, kepentingan masyarakat tidak benar-benar masuk dalam proses kebijakan. Dan demikian, kesenjangan terjadi karena representasi politik tidak selalu diikuti dengan representasi kepentingan, hingga demokrasi prosedural tidak otomatis menghasilkan demokrasi substantif. Yang kedua yaitu ada evaluasi partisipasi masyarakat menggunakan tangga partisipasi Aristein. Menurut seri R, Aristein dalam konsep Leader of Citizen Participation, terdapat 8 tingkatan partisipasi masyarakat, mulai dari manipulation atau non-partisipasi, hingga citizen control atau kendali warga. Tingkatan tengah seperti tokenisme mencakup informasi, konsultasi, dan placation, di mana masyarakat hanya dilibatkan secara simbolik tanpa kekuatan pengambilan keputusan. Dalam konteks Indonesia, mekanisme seperti musrenbang, rises DPRD, dan dana pokir seringkali masih berada pada level tokenisme. Pertama, musrenbang secara formal memberi ruang aspirasi, tetapi dalam praktiknya banyak usulan masyarakat yang tidak masuk dalam prioritas anggaran karena sudah ditentukan oleh elit birokrasi dan politik. Dua,
Riset di PRD sering hanya menjadi forum seremonial. Aspirasi masyarakat dicatat, namun tidak selalu menjadi dasar kebijakan yang mengikat. Yang ketiga yaitu dana pokir DPRD justru menjadi contoh paling problematis. Idealnya ini adalah saluran aspirasi rakyat, tetapi dalam kasus di NTB, dana ini diduga disalahgunakan sehingga berubah menjadi alat distribusi kepentingan politik, bukan kepentingan publik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di banyak daerah masih berada pada level consultation atau tokenisme, belum mencapai partnership atau delegate power, apalagi citizen control. Artinya, masyarakat belum benar-benar memiliki kekuatan dalam menentukan arah kebijakan publik. Yang ketiga yaitu adalah langkah konkret jika menjadi kepala daerah. Jika saya menjadi kepala daerah, ada beberapa langkah konkret yang akan dilakukan untuk memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan dan kepentingan publik tidak dikalahkan oleh kepentingan politik jangka pendek. Pertama, memperkuat transparansi kebijakan dan anggaran daerah. Semua rencana kenaikan pajak seperti PBB harus melalui publikasi terbuka dan simulasi dampak kepada masyarakat belum ditetapkan. Contoh kasus Pati menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tanpa sosialisasi yang matang dapat memicu konflik sosial. Kedua, reformasi musrenbang berbasis digital dan partisipatif. Usulan masyarakat tidak hanya ditampung secara formal, tapi dibuat sistem pelacakan atau tracking system agar masyarakat bisa melihat apakah usulannya diakomodasi atau tidak. Yang ketiga, pengawasan ketat terhadap dana aspirasi atau pokir. Dana ini harus diaudit secara independen dan diumumkan secara publik. Kasus di NTB menunjukkan bahwa lemahnya kontrol membuka ruang korupsi dan konflik sosial. Yang keempat, membangun forum dialog rutin antara pemerintah dan masyarakat berbasis komunitas lokal. Bukan hanya formalitas tahunan, ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan realitas lapangan. Yang kelima, memperkuat peran masyarakat sipil dan media lokal sebagai pengawas kebijakan publik, sehingga terjadi kontrol sosial yang sehat terhadap pemerintah daerah. Adapun kesimpulannya, yaitu kasus di Pati dan NTB menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Pilihan politik tidak selalu mencerminkan kepentingan publik, dan partisipasi masyarakat masih sering bersifat simbolik. Diperlukan reformasi tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif agar pemerintah daerah benar-benar menjadi representasi kepentingan rakyat, bukan hanya hasil elektoral semata.